Sah-sah saja orang mengaku dirinya Pancasilais, tetapi kalau tidak mendukung kaji ulang Undang-Undang Dasar NRI 1945, saya harus menyebutnya munafik. Terima kasih. Kita ketemu kembali dalam acara yang selalu kita lakukan setiap minggu, yaitu Suara Indonesia. Malam hari ini atau hari ini kita bertemu dengan seorang profesor. Banyak masyarakat mengenal beliau. Beliau adalah Profesor Kailan. Beliau adalah dosen di Universitas Gadjah Mada dan memegang prodi Ketahanan Nasional. Beliau mengajar ideologi, nasionalisme, dan politik identitas. Selamat malam, Prof. Selamat datang di Suara Indonesia. Selamat malam. Kita mengetahui bahwa belakangan ini, atau tepatnya sejak Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen 4 kali, banyak pihak menyebutnya sebagai Undang-Undang Dasar 2002 karena ditetapkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sudah mulai oleng. Sangat liberal, high cost politik, high cost election begitu. Sehingga banyak hal yang sesungguhnya apa yang sedang kita kerjakan mengalami banyak kendala. Kita mengetahui juga bahwa statement Profesor Kailan terkait dengan penggantian Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu bila ditinjau dari substansi yang diganti sudah mencapai 97%. Dalam konteks ini, mohon bisa Profesor Kailan menjelaskan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Silakan, Prof. Terima kasih. Saya sangat mencintai bangsa dan negara kita. Satu hal tadi yang dikemukakan oleh beliau bahwa pasca amandemen memang benar terjadi suatu kepincangan dan ini merupakan suatu hasil kajian dan penelitian. Jadi bukan hanya pendapat. Satu, bahwa Undang-Undang Dasar hasil amandemen itu dengan titel yang ada di atasnya Undang-Undang Dasar 2002, yaitu hasil amandemen 10 Agustus 2002. Sebenarnya sudah suatu kesalahan. Amandemen itu menurut teori hukum konstitusi, to amander, mengubah 1-2 pasal. Kemudian diundangkan dengan yang asli, jadi pasal mana yang dilakukan amandemen, lalu diundangkan, diistilahkan di dalam hukum konstitusi itu sistem addendum. Tapi faktanya bahwa yang dilakukan amandemen itu hampir 97%. Mudah sekali bahwa hasil amandemen itu pasalnya yang di amandemen itu diberi bintang. Mohon maaf, Prof. Dari diskusi beberapa kali, kami mendengar atau kami mengetahui bahwa untuk melakukan addendum di Amerika Serikat saja, satu pasal sampai dengan 27 kali. Ya, 27 nah, di Indonesia kali. Ini 97% hanya 4 kali amandemen. Mohon. Sebenarnya saya ulangi lagi, itu sebenarnya istilah amandemen salah. Kalau amandemen seperti Amerika tadi, jadi 1 pasal, 2 pasal ditempelkan pada yang asli lalu diundangkan, itu sistem addendum. Kalau kita sampai 97%, itu bukan amandemen, tapi itu ganti. Nah ini membohongi rakyat. Jadi mestinya harus jujur pada rakyat
bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002. Ini teori KC, Weir, Cornet, Smith ya, dan sebagainya ya. Bahwa sebenarnya kalau amandemen itu to amander, tapi ada yang renew. Jadi kalau ini renew, mengganti. Jadi diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002. Nah ini yang paling fatal pada kita. Bahkan hasil amandemen itu sama sekali tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya dengan perjuangan atau proklamasi 17 Agustus 45. Padahal menurut ilmu konstitusi, bahwa suatu konstitusi, suatu undang-undang dasar, hasil amandemen itu menjelaskan tentang karakter dan sejarah perjuangan bangsa. Padahal pada konstitusi 2002 tidak ada. Bahkan memanipulasi historis dengan mencantumkan Undang-Undang Dasar 45 amandemen 10 Agustus 2002 salah. Ini sudah membohongi rakyat. Tidak ada korelasinya dengan 45. Mestinya yang benar itu Undang-Undang Dasar 2002 yang di amandemen disahkan 10 Agustus 2002. Jadi tidak benar kalau menggunakan satu amandemen lalu yang kedua itu dengan 45. Barangkali kata yang tepat menurut saya, Prof, ini adalah manipulasi kata-kata 1945. 45, manipulasi historis. Dan itu teori hukum konstitusi, hampir semua di dunia ini pasti suatu konstitusi itu menunjukkan karakter atau lahirnya bangsa. Kalau kita perjuangan, nah gitu sama lahirnya bangsa Indonesia. Terkait dengan koheren, Prof, kita tahu bahwa dasar negara Indonesia ini adalah Pancasila, yang menurut Profesor Notonegoro, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada Pancasila, kalau itu dirubah berarti pembubaran pada negara. Tapi saya harus mengatakan dari pengetahuan saya bahwa betul bahwa pembukaan itu tidak dirubah. Seperti kata Prof bahwa 96% itu sudah dirubah, maknanya sesungguhnya buat saya ini sudah meninggalkan betul-betul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Menurut Prof bagaimana? Iya, jadi dalam tertib hukum itu yang tertinggi itu Grundnorm Pancasila, teori Kelsen dan Naviaski ya itu ya. Kemudian berikutnya Staatsfundamental Norm, nah itu pembukaan. Jadi Pancasila itu sebenarnya Grundnorm dan di Indonesia terbukti sudah ada pada rakyat sebelum negara itu ada. Substansinya maksudnya. Baru setelah 18 Agustus lalu disahkan. Kemudian juga pada Staatsfundamental Norm itu pembukaan. Baru kemudian pasal-pasal. Nah hasil amandemen itu tidak koheren. Baik dengan Pancasila maupun dengan pembukaan. Jadi kalau mengatakan ini sekarang ini masih kita itu berkiblat atau berdasar pada Pancasila serta pembukaan, itu sama sekali tidak ada suatu argumen yang rasional dan ilmiah. Jadi itu saya kira hanya ungkapan-ungkapan politis saja. Jadi ini sudah suatu kesalahan yang kedua dari Undang-Undang Dasar Amandemen 2002. Artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kita harus menyebutkan sebagai Undang-Undang Dasar 2002 adalah Undang-Undang Dasar yang meninggalkan Pancasila ya Prof? Tidak berdasar Pancasila. Jadi bisa dikaji dan itu sudah merupakan hasil kajian. Seperti saya kemukakan, hasil kajian bahkan di Badan Pengkajian MPR. Berapa lama Prof mengkaji soal ini? Saya begitu undangkan 10 Agustus
2002 saya sudah mulai mengkaji. Tapi memang kalau dipublish masih belum, tapi sudah diterbitkan oleh satu penerbit, tapi masih belum begitu substansial. Baru hasil pengkajian berikutnya sampai tahun 19 lalu 20 itu saya temukan suatu hal yang sungguh mengejutkan, yaitu tadi amandemen ternyata salah. Itu. Lalu juga tidak berdasar Pancasila. Kemudian dalam pengundangan itu dengan cara membohongi rakyat. Karena mengatakan amandemen menurut teori konstitusi itu mestinya satu pasal atau dua ditempelkan dan yang asli diundangkan. Kalau ini sampai 97%, ya jelas mengganti. Jadi istilahnya Kacewer, kemudian Cornet Smith itu renew. Jadi bukan amander atau amandemen. Kalau amandemen satu pasal, dua, lalu dengan sistem addendum. Dan kenyataannya bisa dihitung itu. Di bawahnya itu setiap pasal itu kan ada bintang. 1 sampai 4. Hitung sampai belakang 97%. Jadi itu sudah ganti. Ya. Baik Prof, terima kasih. Karena menurut saya penjelasan Prof Kailan ini memberikan kejelasan kepada masyarakat kita bahwa telah terjadi penggantian Undang-Undang Dasar 1945 dan mengabaikan Pancasila sebagai ground norm dan stat fundamental norm. Dan oleh karena itu maka menurut kami kita harus melakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Dasar 2002 ini agar menjadi dasar negara yang betul-betul operasional dan dijiwai oleh Pancasila. Ya, mungkin saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa supaya rakyat sadar bahwa Undang-Undang Dasar 2002 itu tidak berdasar Pancasila. Dan ini sudah bukti ilmiah, jadi bukan hanya pendapat, ya kira-kira atau pendapat saja, tidak. Tapi suatu hasil kajian ilmiah, hukum normatif. Ya. Terima kasih Profesor Kailan. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Profesor Kailan, seorang dosen Universitas Gadjah Mada, dan kami lakukan ini di Universitas Gadjah Mada, yang artinya apa yang dikatakan oleh Prof Kailan tadi, yang ingin saya angkat adalah bahwa beliau sebagai akademisi benar-benar telah melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang Dasar 2002 itu. Nah, dengan demikian maka menjadi jelas apa yang harus kita lakukan terhadap Undang-Undang Dasar 2002 itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dalam Suara Indonesia yang akan datang.